Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabir alladzi 'annatil wujuh li kibriyaihi wa 'azimatih. Al-hayyul qayyum alladzi dabbara al-kainat bi hukmatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila Allah bi idnihi fa fatalana abwaabus sa'adah bi sunnatihi. Pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa dahsyatnya Ramadan bisa mewujudkan dan menjadikan orang-orang yang beriman itu menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah merupakan sesuatu yang mulia di sisi Allah derajatnya bagi manusia. Namun mencapai takwa bukanlah perkara yang mudah. Maka dari itu segala sesuatu yang sulit dicapai bukan mustahil untuk tidak didapat. Oleh sebab itu perlu adanya pelatihan-pelatihan yang ekstra ketika kita mau mencapai sesuatu yang sulit. Dan pencapaian itu adanya pada bulan Ramadan. Sehingga dengan adanya bulan Ramadan diberikan kesempatan kepada manusia untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang ekstra. Kita lihat bagaimana peningkatan volume kuantitas ibadah manusia, bersedekah dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu pemirsa dimanapun yang berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna takwa oleh para ulama secara harfiah ini mencakup kepada dua hal. Takwa bermakna al-hazru dan takwa juga bermakna al-himayah. Al-hazru artinya waspada dan himayah artinya berjaga-jaga. Inilah yang menjadi suatu definisi secara istilah oleh para ulama terhadap makna daripada takwa, yaitu berjaga-jaga dan selalu memelihara. Di bulan Ramadan ini adalah praktik yang sangat luar biasa, di mana setiap manusia yang berpuasa bukan hanya menahan lapar dan hausnya, tapi juga dia menjaga dari seluruh segala apa yang bisa mengurangi nilai-nilai ibadah siapnya. Nah, maka dari itu sifat jaga-jaganya dan sifat waspadanya, antisipasinya terhadap penjagaan amal salehnya itu sangat luar biasa pada bulan Ramadan. Namun sangat disayang, ketika Ramadan berakhir, maka segala upaya yang dilakukan yang baik di dalam bulan Ramadan itu tertinggal oleh mereka dengan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Maka wajiblah bagi kita sebenarnya meneruskan secara kontinu dan istiqomah apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan untuk diteruskan pada bulan-bulan berikutnya. Pemirsa dimanapun yang berada yang dihormati, ada 3 nasihat tauhid yang hal ini dapat kita petik dan kita latih pada bulan Ramadan tentang kepribadian. Dikatakan, ya ibnu Adam, ana lam ansa man asani fa kaifa man ata'ani wa ana rabbur rahim wa ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, wahai anak cucu Adam, aku tidak pernah melupakan orang yang bermaksiat kepada aku. Bagaimana bisa aku melupakan orang yang taat kepada aku? Dan aku Tuhan yang penuh pengasih dan penyayang lagi maha berkuasa. Maknanya apa? Ketika Allah ungkapkan bahwa Allah tidak pernah melupakan orang yang bermaksiat kepadanya, bagaimana Allah ingin melupakan orang yang taat kepadanya? Di sini menimbulkan bahwa di mana bulan Ramadan banyaknya ketaatan-ketaatan secara totality yang dilakukan oleh seseorang menunjukkan bahwa
semakin dekatnya dirinya kepada Tuhannya. Dan ini juga adalah wujud daripada takwa. Kedekatan seseorang kepada Tuhannya di bulan Ramadan berbeda dari bulan-bulan yang lainnya. Kekhusyukan ibadah, banyaknya nilai-nilai ibadah, itu banyak dilakukan pada bulan Ramadan. Maka Allah tidak pernah melupakan orang-orang yang taat kepadanya, seperti Allah tidak pernah lupa siapa yang bermaksiat kepadanya. Nah, di bulan Ramadan orang menghentikan segala bentuk-bentuk maksiat itu, dan bahkan memohon keampunan terhadap apa yang telah dilakukan. Sebaliknya, bahwa bulan Ramadan memberikan antisipasi bahwa manusia itu hampir dikatakan seperti kehidupan malaikat yang seolah-olah tidak memiliki nafsu dan syahwatnya di siang hari. Lalu pesan tauhid yang kedua dikatakan, ya ibnu Adam, la tas'alni rizqa ghadin kama lam utalibuka bi amalin qadim. Wahai anak cucu Adam, janganlah engkau meminta dengan memaksa kepadaku rezekimu untuk esok hari, sementara aku tak pernah menuntutmu untuk beramal saleh kepadaku untuk esok hari. Maknanya apa? Ketika Allah tidak pernah menuntut hambanya untuk beramal esok hari kepadanya, hendaknya juga kita jangan sampai menuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta rezeki di esok hari. Bukan berarti Islam melarang kita untuk meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hal ini memberikan suatu pesan bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan pernah dikhawatirkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah lupa terhadap memberikan rezeki itu. Dan rezeki yang terbaik yang diberikan oleh Allah itu adalah dengan dasar ketakwaan. Sehingga dikatakan oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi di dalam berbagai problematika kehidupannya, dan Allah memberikan rezekinya dari yang tiada dia duga-duga. Terakhir yang ketiga, pesan tauhid dikatakan, ya ibnu Adam, ana laka muhibbun fabihaqqi alaika kun li muhibban. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya aku mencintaimu, maka demi hakku dan atasku jadilah engkau orang yang cinta kepadaku. Pelatihan untuk melatih diri mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling terbaik dan maksimal hanya terdapat pada bulan Ramadan, tidak pada bulan-bulan lainnya. Maka dari itu, para pemirsa dimanapun berada, kejarlah kesempatan-kesempatan yang ada pada diri kita untuk benar-benar mendapatkan ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa bukan seperti titel yang melekat di nama, tapi dia adalah implementasi dari amalan dan perbuatan kita. Dan sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang bertakwa. Mudah-mudahan dari beberapa hari Ramadan lagi ini, kita menjadi orang-orang yang dapat dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang bertakwa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.